Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum." Didiklah anakmu menghadapi masa di mana masa itu berbeda dengan masa kalian. Ayah bunda, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menyiapkan generasi yang berdaya saing di zamannya, yang akan hidup di zaman mereka dewasa, yang tentunya berbeda dengan zaman kita sebagai orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berharap pada kita sebagai orang tua, agar anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan, dipahamkan akan wasiat Allah pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Pesan Allah pada ayat ini agar supaya anak yang dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan dapat berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang susah payah mengandung, melahirkan, menyusui, sehingga kebaktian pada ibu 3 kali dibanding kebaktian pada ayah. Berikutnya pesan Allah, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Di usia 40 tahun, ayah bunda, kita pastikan mereka berdoa dengan doa yang diperintahkan oleh Allah. Dan bagaimana implementasi doa tersebut menjadi gerakan amal. Yang pertama, agar mereka bersyukur kepada Allah dan mengingat bahwa nikmat yang datang di usia tersebut berupa kesuksesan seperti keilmuan, gelar, pangkat, jabatan, keluarga, dan masalah ekonomi yang tentunya sudah stabil. Itu ada andil dari orang tua yang telah susah payah membesarkan, bukan semata-mata karena kepandaian usahanya sendiri. Yang kedua, bagaimana mereka melihat amal soleh yang dikerjakan mencapai ketentuan yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, selalu berharap kebaikan yang ada, dan juga mereka berpikir kebaikan pada dirinya itu akan diteruskan oleh kebaikan, kesolihan putra-putrinya yang tentunya sudah mulai
tumbuh sebagai anak menuju dewasa. Yang keempat, menyempurnakan taubatnya di masa lalunya. Yang kelima, meningkatkan ketundukan berupa kehusukan dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa usia 40 tahun? Karena usia 40 tahun ke atas batas minimal kematangan seorang terkait dengan pola pikir, terkait dengan keilmuan, dan juga persoalan yang berupa kestabilan di dalam urusan keluarga dan masalah ekonominya. Sehingga Abu Ya'la Al-Musili meriwayatkan dari Utsman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-abdul muslimu idza balagha arba'ina sanatan khaffafallahu ta'ala hisabahu wa idza balagha sittina sanatan razaqahullahu ta'ala inabata ilaihi wa idza balagha sab'ina sanatan ahabbahu ahlus samai wa idza balagha samanina sanatan sabbatallahu ta'ala hasanatihi wa maha sayyiatihi wa idza balagha tis'ina sanatan ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa syafa'ahu Allahu ta'ala fi ahli baitihi wa kutiba fis samai asirallahi fi ardihi." Jika seorang hamba muslim sudah mencapai umur 40 tahun, maka Allah Ta'ala memperingan hisabnya. Jika sampai umur 60 tahun, maka Allah Ta'ala mengaruniakan kepadanya kesempatan kembali bertaubat kepadanya. Jika mencapai umur 70 tahun, maka ia akan dicintai oleh penduduk langit. Jika mencapai umur 80 tahun, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya berbagai kebaikannya dan menghapuskan berbagai kesalahannya. Dan jika sampai umur 90 tahun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Dan Allah akan menerima syafaatnya bagi keluarganya, serta di langit ia dicatat sebagai tawanan Allah di buminya. Dan sungguh indah ucapan seorang penyair, "Soba ma soba hatta ala thayyibu ra'sahu falamma alahu qala lil batili aba'idi." Dia bercinta selama masa muda sampai rambutnya dipenuhi uban. Tetapi tatkala rambutnya telah dipenuhi uban, ia pun berkata kepada yang batil, "Menjauhlah." Harusnya di usia 40 tahun sebagai hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Usia yang diberikan oleh Allah semakin hari harusnya semakin membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada para sahabat agar senantiasa berdoa dengan doa, "Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nuri wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaika qabiliha wa atmimha alaina." Ya Allah, persatukan hati-hati kami
dan perbaikilah keadaan di antara kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalan keselamatan. Selamatkan pula kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari berbagai kejahatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Berkahilah kami dalam pendengaran, pandangan, hati, pasangan kami, dan anak keturunan kami. Dan berikanlah ampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jadikanlah kami senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, senantiasa memuji-Mu karenanya, serta menerimanya, dan sempurnakanlah ia bagi kami. Di usia 40 tahun ke atas, sebagai sebuah proses dari perjalanan kehidupan seseorang menuju yang lebih baik, idealnya mereka, orang-orang yang beriman tentunya, dapat meningkatkan kebaikan-kebaikannya dan senantiasa memohon kebaikan untuk keluarganya. Ayah bunda, apakah anak yang dilahirkan, yang disusui, dan dibesarkan, sudah kita sampaikan pesan Allah pada Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Bahkan pada surat Luqman ayat 14-15, Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Jika di usia 40 tahun mereka tidak mengerti siapa yang harus dipersalahkan, mari ayah bunda sampaikan pesan Allah tersebut dan pesan kita kepada mereka, dan agar supaya mereka meningkatkan kesolihan, memperhatikan keturunan. Jangan hanya disibukkan dengan urusan-urusan yang terkait dengan urusan pribadinya. Dampingi mereka di dalam mengantarkan keluarganya menuju tujuan dari keluarga yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu keluarga yang tenang. Karena keluarga yang sakinah hanya diturunkan oleh Allah kepada hati orang-orang yang beriman. Yang terakhir, ayah bunda katakan kepada mereka bahwa kita sebagai orang tua tidak ingin anaknya menjadi seperti kita, tapi kita berharap kepada anak-anak kita agar anak-anak kita lebih baik dari kita sebagai orang tua dalam hal kesolihan, sehingga kehadiran mereka dapat mengantarkan kita menempati surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan bersama-sama mereka. Dan kita semuanya dalam keluarga mendapatkan ucapan dari Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jangan sampai kita termasuk keluarga yang wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jangan sampai kita sebagai orang tua dengan anak, suami dan istri dipisahkan oleh Allah dalam kehidupan yang kekal nantinya di akhirat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.